Puji nama Tuhan, kami mengucapkan shalom, selamat pagi Bapak Ibu anak muda shalom. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan, selalu baru setiap pagi. Tak pernah terlambat kasih setianya bagi setiap kita, amin. Bapak Ibu yang sepakat, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Boleh pandang keluarga kita, mungkin ada suami, istri di depan kita, di kiri kanan kita, keluarga kita, katakan betapa Tuhan mengasihi setiap kita. Haleluya. Berapa banyak kita yang siap memuji-muji nama Tuhan yang begitu mengasihi setiap kita. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus, akan haleluya.
hari ini Tuhan. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan. Jiwa kami merindukan Engkau dalam bait-Mu yang kudus pagi hari ini Tuhan. Kami hendak mempersembahkan hidup kami bagi-Mu. Membawa korban utupan kami bagi-Mu. Kediaman-Mu itu yang ku rindu, melekat selalu bersama-Mu, ya Yesus Allahku. Bawalah kami ya Tuhan naik ke gunung kudus-Mu, sucikan dan kuduskanlah, biar ku layak bagimu, biar hidup sebagai persembahan berkenan padamu. Demikian ku memuji Engkau seumur hidupku. Cinta tempat kediaman-Mu, itu yang ku rindu, melekat selalu bersama-Mu, ya Yesus Allahku. Bawalah kami ya Tuhan naik ke gunung kudus-Mu, sucikan dan kuduskanlah, biar ku layak bagimu, biar hidup sebagai persembahan berkenan padamu. Demikian ku memuji Engkau seumur hidup. Katakan biar hidup sebagai persembahan berkenan kepadamu, berkenan padamu. Demikian ku memuji Engkau seumur hidupku. Dari setiap suku kami datang pagi hari ini Tuhan. Kami membawa hidup kami bagi-Mu. Persembahkan di hadapan tahta-Mu pagi ini Tuhan. Haleluya. Layaklah anak domba menerima segala pujian kami. Segala pujian bagi Tuhan, kemuliaan
minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya, 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 Haleluya. Mari bersama-sama kita sembah Tuhan. Kinalana maralana mo, dialana masando, dilalana mo, dialana maralana maralana mo. Kinalana ma, dialana masando. Haleluya. Ini persembahan kami, ini penyembahan kami, dan semuanya kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kinalana maralana bo, dialana masando, dialana baralana baralana. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Bersama-sama dengan seluruh hamba-hamba-Mu dan orang-orang yang telah Engkau sucikan, maka kami datang dengan membawa persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Hari di mana kami mengucap syukur karena pertolongan-Mu di sepanjang minggu yang kami jalani. Kami berterima kasih untuk kesehatan. Kami berterima kasih untuk kekuatan. Kami berterima kasih untuk pertolongan dari setiap apa yang kami kerjakan. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, kiranya seluruh apa yang kami lakukan di sepanjang minggu ini, semuanya
menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Hari ini ya Tuhan, kami membuka hati dan hidup kami untuk tetap di dalam bimbingan dan pimpinan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, mari kuasai setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus. Kuasai setiap kami dengan kemuliaan-Mu, sehingga kami boleh berjalan dalam satu kekuatan kepada kekuatan yang lainnya, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lainnya, dan pakai seluruh anggota tubuh kami ya Tuhan untuk memuliakan akan nama-Mu. Di tengah-tengah kami beribadah pada pagi siang hari ini, kami datang dengan membawa doa kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negeri kami. Mari Tuhan tolong Indonesia. Tuhan berikan kemampuan dan kekuatan bagi pemimpin-pemimpin yang memimpin negeri kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami. Kami berdoa untuk Bapak Wakil Presiden kami. Kami berdoa untuk para menteri. Kami berdoa ya Tuhan untuk TNI. Kami berdoa untuk Polri. Kami berdoa untuk seluruh pemimpin-pemimpin yang ada di pusat hingga yang ada di daerah-daerah. Mari Tuhan, Engkau memberikan hikmat. Mari Tuhan, Engkau memberikan kekuatan. Engkau memberikan kesehatan kepada pemimpin-pemimpin kami. Dan kami berdoa di tengah-tengah goncangan yang terjadi di dunia, Indonesia melihat pertolongan-Mu. Indonesia melihat sesuatu yang luar biasa. Oh, ralana mata kalana baralana 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 baralana. Oh, ralana mata kalana baralana 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 baralana. Lindungi Indonesia daripada yang jahat. Lindungi Indonesia dari perpecahan. Lindungi Indonesia dari kerusuhan. Engkau menganugerahkan keamanan bagi bangsa dan negeri kami, untuk kota-kotanya, untuk desa-desanya. Setiap jengkal daripada tanah Indonesia kiranya ada di dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Oh, ralana mata kalana baralana 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 baralana. Oh, dialana basandara lana baralana 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 baralana. Oh, ralana baralana mata kalana baralana baralana baralana. Oh, ralana, mari kita berdoa untuk pilkada pada tanggal 9 Desember yang akan datang. Oh, ralana mata kalana, mari berdoa, berdoa. Mari kota-kota, Anda yang mengikuti ibadah lewat live streaming, berdoa untuk tempat di mana Anda tinggal. Huralana basandara lana baralana 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 baralana. Hinalana baralana baralana baralana. Kiranya pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, kiranya pemimpin-pemimpin yang berjalan dalam kebenaran, yang akan memimpin bangsa ini, yang akan memimpin kota demi kota, kabupaten demi kabupaten, provinsi demi provinsi. Oh, ralana bala 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 bala. Oh, ralana bata kalana bala 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 bala. Oh, ralana bala 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 bala. Ya. Oh, ralana bala 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 bala. Oh, ralana bala 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 bala. Terima kasih untuk Indonesia, terima kasih Tuhan. Berkat-Mu untuk dunia usaha yang ada di negeri ini. Tuhan tolong hamba-hamba-Mu untuk melewati saat-saat yang sulit. Tuhan tolong hamba-hamba-Mu, para pengusaha yang merupakan anak bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Tolong anak-anak-Mu. Kami berdoa untuk seluruh pengusaha yang ada di bawah pembinaan daripada Gereja Betel Indonesia. Tuhan tolong. Kami berdoa untuk para pengusaha yang ada di dalam jemaat di tempat ini. Keluarga besar Gereja Betel Indonesia Medan Plaza. Tuhan tolong. Tuhan sediakan mujizat. Tuhan sediakan pertolongan. Sehingga di tengah-tengah keadaan yang sulit, kami tetap melihat ada pintu yang terbuka untuk setiap hamba-hamba-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Berkat-Mu ya Tuhan, untuk pemimpin-pemimpin
yaitu pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh agama yang ada di negeri ini. Tuhan berikan kekuatan bagi hamba-Hamba-Mu. Kami berdoa untuk aras daripada gereja nasional. Kami berdoa untuk lembaga-lembaga misi. Kami berdoa untuk jaringan-jaringan doa. Mari Tuhan berkat-Mu turun atas hamba-Hamba-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam kesedihan, oleh karena ditinggalkan orang-orang yang sangat dikasihinya. Kami berdoa, mari Tuhan hiburkan ya Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk gereja Batak Karo Protestan. Tuhan hiburkan saudara-saudara kami. Tuhan berikan kekuatan untuk saudara-saudara kami. Oh, ralana mata kalana maralana marala. Dan pakai GBKP untuk menjadi berkat bagi Indonesia. Pakai GBKP untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Hamba-Mu yang saat ini dalam perawatan, kami memohon ya Tuhan, kiranya kesembuhan mengalir dari tempat yang maha tinggi. Tuhan tilik, Tuhan jamah setiap umat-Mu yang saat ini dalam keadaan yang sakit. Kami berdoa untuk tim gugus tugas daripada penanganan COVID-19. Tim dokter, tim medis. Kami berdoa untuk para sukarelawan. Kami berdoa untuk ketua daripada Satgas COVID-19. Mari Tuhan berikan hikmat, berikan kekuatan, berikan kemampuan. Dan apa yang telah dilakukan oleh hamba-Hamba-Mu, kiranya ya Tuhan, Engkau memberikan upah yang datang daripada-Mu sendiri. Berkat-Mu ya Tuhan atas seluruh umat-Mu. Berkat-Mu ya Tuhan atas setiap kami. Kalau sebentar kami boleh mendengarkan renungan daripada firman-Mu, Tuhan urapi kami, buat kami memahami dan mengertinya. Engkau mempertajam mata kami untuk melihat, sehingga mata kami mampu untuk menembus segala sesuatu yang tersembunyi. Engkau memberikan telinga bagi kami untuk mendengar, kemampuan untuk mencerna, kemampuan untuk mengolah setiap perkataan-perkataan firman-Mu, sehingga firman yang ditaburkan akan membawa berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kami bersyukur untuk kebersamaan. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Ini doa kami. Kami sambut firman-Mu dengan hati yang dipenuhi dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan. Anda yang berada di rumah Anda masing-masing, tetap semangat dan tetap bersuka cita. Sekalipun dalam keadaan apapun juga yang kita alami. Mari katakan amin. Kiranya roh Anda melonjak dengan ucapan syukur. Karena kita tahu pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah Tuhan mengecewakan kita. Haleluya. Yang ada di tempat ini silakan duduk. Nah, shalom Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena perlindungan, karena kekuatan dan karena anugerah Tuhan. Sehingga berbulan-bulan, berminggu-minggu kita melewati waktu-waktu yang sulit dan kita saat ini berada di hampir penghujung daripada bulan November. Dan sebentar nantinya kita akan tinggalkan bulan ini dan kita masuk ke bulan Desember. Dan biasanya di bulan Desember maka kita udah siap-siap untuk perayaan Natal, untuk juga kemudian mengucap syukur dalam ibadah-ibadah, baik itu ibadah-ibadah yang ada di dalam gereja, ibadah-ibadah dari marga-marga, ibadah-ibadah dari kemudian komunitas-komunitas. Dan saya yakin berkat Natal di tahun 2020 yang akan kita nikmati di bulan yang akan datang tidak akan berkurang dibandingkan dengan berkat-berkat Natal yang telah kita jalani di tahun-tahun yang sebelumnya. Sekalipun kita berada dalam keadaan yang saat ini sesuatunya tidak pasti, tetapi saya percaya bahwa ada berkat yang besar. Bahkan di tengah-tengah kondisi keadaan apapun juga, keberadaan Tuhan akan membedakan kehidupan kita. Karena keberadaannya akan membawa pemulihan. Keberadaannya akan membawa berkat dalam setiap kehidupan kita. Mari berikan tepuk tangan untuk Allah sebagai rasa hormat kita yang luar biasa. Puji Tuhan.
Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tema selama 2 bulan ini diambil dari Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Roma pasal 6 ayat yang ke-13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan garis bawahi perkataan ini. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Pagi ini saya sharing dari anggota tubuh atau salah satu anggota tubuh yang kemudian Tuhan berikan kepada kita, yaitu tangan. Kalau beberapa minggu yang lalu maka kita kemudian belajar tentang kekuatan daripada mata. Kita belajar daripada kekuatan daripada telinga. Di mana kita kekuatan daripada mulut. Di mana kita kemudian diajar untuk menjadikan mata, mulut, dan juga telinga kita sebagai alat, yaitu sebagai senjata kebenaran. Tetapi siang ini mari kita memperhatikan salah satu anggota tubuh yang cukup penting dalam tubuh kita, yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat kebenaran, yaitu tangan. Saya percaya semua kita dianugerahkan Tuhan memiliki tangan sebelah kanan dan kiri, dan juga kemudian ada 5 jari di kanan kiri. Nah, ada orang-orang tertentu yang memang kemudian secara lahir ataupun mungkin dalam perjalanan menjalani hidup kemudian mulai kehilangan, baik itu mungkin tangan kanan kiri ataupun mungkin salah satu daripada jarinya, ataupun ada kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi saya yakin sekalipun mungkin ada sesuatu yang kemudian terjadi dengan tangan kita, maka tidak akan pernah mengurangi kuasa Tuhan untuk bekerja di dalam kehidupan kita. Nick Vujicic, saudara, sekalipun dia lahir tanpa kedua tangan, tetapi Tuhan memakai hamba Tuhan ini luar biasa. Beliau menjadi seorang yang kemudian memotivasi orang-orang lain untuk kemudian hidup dengan kondisi keadaan yang normal. Nah, hari ini saya berbicara tentang tangan. Tangan secara fisik maka kita tahu ini adalah bagian dari tubuh kita yang terdiri dari kanan kiri yang kemudian disertai dengan telapak tangan, ada jari-jari, ada siku, dan juga kemudian ada lengan. Tetapi secara fungsi atau secara daripada kegunaan, maka tangan ini memiliki begitu banyak kegunaan. Tangan bisa untuk memerintah ketika telunjuk jari kita ini kemudian menuding. Tangan bisa untuk kemudian mengancam ketika kemudian kita kepalakan. Tangan bisa kemudian dilambaikan sebagai tanda kemudian kita berpisah. Bye, sampai ketemu di waktu-waktu yang akan datang. Tangan juga bisa dipakai untuk simbol-simbol tertentu. Seperti kemenangan, perdamaian, bahkan simbol-simbol angka 1, 2, 3, 4. Waktu kita anak-anak maka kita menggunakan 10 jari kita untuk kemudian belajar berhitung. 1 ditambah 1 maka kemudian dihitung ada 2, 2 ditambah 2. Dan anak-anak mulai dilatih untuk menggunakan tangan. Bahkan latihan daripada anak-anak meningkatkan motorik daripada anak-anak tersebut untuk kemudian menggunakan seluruh anggota tubuh yang ada. Tangan juga bisa kemudian dipakai sebagai simbol tertentu. Kalau dulu orang kemudian membuat tanda cinta dengan jari yang seperti ini. Sekarang dengan ala Korea tanda cintanya seperti ini. Nah, pada waktu dulu saudara, tanda model cinta seperti ini diperkenalkan. Nah, kami yang generasi menengah ke atas ini, pada waktu itu bingung, tanda apa saya pikir. Saya tanya-tanya apa maksudnya begini. Apa tanda mau terima duit banyak atau bagaimana? Tapi rupanya oh enggak, ini tanda daripada cinta. Oh begitu, dan macam sebagainya. Orang bisa menggunakan orang bisa menggunakan jari daripada tangan untuk kemudian saudara menunjukkan
simbol-simbol tertentu. Pilkada pada tanggal 9 Desember yang akan datang akan dilaksanakan serentak. Sebagai warga negara yang baik, mari sekalipun di tengah-tengah kondisi daripada COVID-19, mari kita tetap menjaga protokoler kesehatan dan kita tetap untuk hadir dan datang di tempat-tempat untuk kita memilih pemimpin-pemimpin yang akan memimpin kota atau kabupaten yang telah ditentukan. Nah, untuk Kota Medan pada tanggal 9 nanti, saya menghimbau dan mengajak seluruh umat Tuhan, seluruh masyarakat Medan, tanggal 9. Mari dengan protokoler kesehatan yang baik, kita jaga kesehatan dengan baik. Kita kemudian pergi ke TPS-TPS dan memberikan dan menjatuhkan pilihan kita. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pilkada tiba, maka simbol-simbol angka ini tunjukkan. Ada angka 2 dan ada angka-angka yang lain yang kemudian ditunjukkan sebagai kemudian ini nomor 2, ini nomor 1, ini nomor 3 dan nomor sebagainya. Terserah daripada setiap kita. Biarlah kita memilih dan kita menentukan pemimpin yang kemudian memberikan pengayoman, memberikan perubahan bagi kemudian masyarakat yang ada. Generasi milenial, jangan kemudian juga tidak pergi. Ayo kita pergi. Mari kita kemudian menggunakan kesempatan yang ada untuk kemudian memilih orang yang akan memimpin kota, orang yang akan memimpin sebuah wilayah. Karena kepemimpinan daripada orang-orang yang kita kemudian pilih akan menentukan derajat daripada sebuah bangsa. Kalau kita benar, derajat kota itu akan naik tinggi. Saya bersyukur kalau kemarin gereja yang ada di Berarang itu diresmikan. Dan di tengah-tengah pandemi, saudara, kita meresmikan menara doa kita. Dan kemudian kita juga meresmikan gereja yang ada di Berarang. Dan gereja yang ada di Kabanjahe, RJ Mart juga sudah selesai. Nah, gereja-gereja yang lain, saya terima laporan dari cabang-cabang yang ada di tempat ini juga sudah hampir mendekati penyelesaiannya. Yang artinya goncangan daripada pandemi COVID-19, goncangan daripada resesi yang saat ini terjadi di tengah-tengah keadaan sulit, kita melihat Tuhan itu tetap memberikan pertolongan. Mengapa Tuhan ingin menempatkan gereja dan menjadikan gereja atau tempat berdoa sebagai tempat yang kemudian nyaman? Karena pada waktu orang-orang percaya berdoa, memuji, menyembah, Allah akan hadir. Dan waktu Allah akan hadir, saya yakin begitu banyak hal yang akan terjadi. Katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan. Takkan pernah ku bawa selain yang yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Tangan dalam bahasa Ibrani diambil dari kata yad. Kalau kita membaca Mazmur 18 ayat yang ke-20 dalam terjemahan bahasa yang lainnya. Tetapi dalam terjemahan bahasa Indonesia itu di dalam ayat yang ke-21. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Tangan dalam bahasa Ibrani diambil dari kata yad. Yang artinya itu begitu banyak. Ada 3 pengertian arti yang kita baca pada pagi ini atau siang ini. Arti daripada yad itu adalah kekuatan, ada power. Arti daripada tangan itu adalah sarana,
Ia memberikan sarana. Arti daripada tangan yang lain itu juga artinya adalah arah. Ada perbedaan tangan orang yang berdosa dan tangan orang yang benar. Tangan orang yang berdosa memiliki ciri yang seperti ini. Mazmur 26 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, dan yang tangan kanannya menerima apa? Suapan. Ayat yang lain dalam Amsal 6 ayat yang ke-17. Bagaimana perbedaan tangan daripada orang benar dan tangan orang berdosa? Tangan orang berdosa, Amsal 6 ayat yang ke-17. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Maka inilah ciri daripada tangan orang berdosa. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Anggota tubuh kita diharapkan dan diminta oleh Tuhan dipakai untuk menjadi senjata atau alat kebenaran. Salah satunya adalah tangan. Kalau tangan dipakai untuk melakukan perbuatan mesum, kalau tangan dipakai untuk menerima suap, kalau tangan dipakai untuk menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, maka inilah yang memberikan perbedaan antara orang benar dan orang berdosa. Karena ciri tangan orang berdosa akan hidup di dalam kemesuman. Tangannya dipakai untuk menerima suap. Dan tangannya dipakai untuk menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Tetapi bagaimana cara hidup daripada orang-orang benar? Pada waktu orang benar kemudian menggunakan tangannya. Mari kita lihat ayat yang lain. Tangan orang benar. Yang pertama adalah Mazmur 24 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat yang keempat. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ayat 5. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Amsal pasal 12 ayat yang ke-24. Tangan orang benar diibaratkan orang yang rajin. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Ada perbedaan yang begitu bertolak belakang. Tangan orang jahat, tangan orang yang hidupnya dipakai sebagai alat kegelapan, maka tangannya akan kemudian melakukan dosa-dosa kemesuman. Tangannya akan dipakai untuk menerima suap dan tangannya akan senantiasa terbuka. Tangannya akan digunakan untuk kemudian menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Tetapi hai orang-orang benar yang hari ini bersama-sama mendengarkan pesan daripada firman Tuhan. Waktu tangan kita dipakai sebagai senjata Tuhan, maka tangan orang benar akan menerima berkat dan kuasa. Tangan orang benar yang rajin akan memegang kekuasaan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sepanjang daripada 2 tahun ini, kita ini bergumul dan kita ini berdoa untuk menentukan generasi muda yang akan memimpin dan melanjutkan karya daripada pelayanan dari para orang-orang tua yang telah meletakkan dasar, yang telah membangun, dan yang telah kemudian mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di zaman yang diberikan Tuhan. Nah, bagaimana cara kita kemudian memberikan tongkat estafet? Cara kita kemudian secara menyerahkan tongkat estafet kepada generasi yang lebih muda. Maka salah satu ciri tongkat ini kemudian akan diberikan pada waktu kita menemukan dan melihat Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan ayat 5 dan Amsal 12 ayat yang ke-24 itu terjadi.
Kalau pemimpin tidak rajin, pemimpin dicatat di tempat ini, dari ayat ini, malas, maka yang terjadi, dia akan bisa memegang kekuasaan. Hanya orang rajin yang akan memegang kekuasaan. Yang kedua, kalau pemimpin tidak secara memiliki hati untuk naik ke gunung Tuhan, ke tempat di mana Tuhan itu berada. Yang artinya kepemimpinan di atas itu akan terbuka. Karena kepemimpinan itu berasal dari atas. Kepemimpinan itu berasal dari rumah Tuhan. Kepemimpinan itu berasal dari tempat di mana kemuliaan Tuhan itu berada. Seorang pemimpin yang tahu hal ini, maka dia tidak kemudian mengejar hal yang ada di bawah. Tetapi dia akan mengejar apa yang ada di atas. Sebab pada waktu dia berada di tempat di mana Tuhan ini berada. Maka apa yang terjadi? Tangannya yang suci, hidupnya yang suci, itu akan membawa berkat dan kuasa. Ada perbedaan antara tangan orang berdosa dan tangan orang benar. Nah, bagaimana cara kita bisa kemudian menggunakan tangan kita dan mempersembahkan tangan kita untuk menjadi alat bagi Allah, sehingga kita dipakai untuk menjadi senjata kebenaran. Mari kita membaca Mazmur 18 ayat yang ke-35. Tangan kita ini perlu untuk kemudian dididik. Tangan kita ini perlu kemudian untuk diajar. Mazmur 18 ayat yang ke-35 menuliskan, yang mengajar tanganku berperang, sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaka. Daud adalah orang yang mengizinkan Tuhan itu melatih tangannya. Daud adalah pribadi yang kemudian menyerahkan tangannya untuk dididik, untuk dilatih, untuk diajar oleh Tuhan. Saya melihat perbedaan orang, yang tidak terdidik tangannya dan tidak terlatih tangannya, dengan orang yang kemudian tidak terdidik dan terlatih tangannya, sangat jauh. Saudara, waktu kita ketemu dengan hal-hal yang mungkin sulit, waktu kita ketemu dengan hal-hal yang bisa kemudian dikerjakan, kalau tangan kita tidak terlatih, tangan kita tidak biasa untuk kemudian berperang, maka kita akan gagap pada waktu kita menghadapi semuanya itu. Dunia ini terus berjalan dalam perkembangan yang luar biasa. Industri dari 3.0 berubah menjadi 4.0 dan selanjutnya akan berjalan terus. Memerlukan orang-orang yang memiliki kelincahan dan kecakapan untuk menggunakan tangannya. Keberhasilan kita pada waktu kita kemudian menyeberang ke zaman yang berubah. Itu salah satunya, itu ditentukan keahlian, kelincahan daripada tangan kita. Kalau kita nggak lincah, kita akan tetap tinggal dalam zaman yang kita hidupin. Tapi kalau kita lincah, maka kita punya potensi untuk menyeberang, punya potensi untuk melewati semuanya ini. Dan apa yang kemudian kita peroleh bertambah besar dari waktu ke waktu. Kalau kita merenungkan karya Tuhan lewat pelayanan di tempat ini. Dari 119 jemaat yang pada waktu pertama kali dimulai. Dan sebelum kemudian terjadinya setelah pandemi dari COVID-19, 60.000 jemaat yang kemudian hadir untuk beribadah. Saya percaya ada tangan-tangan yang cakap untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu. Dari apa yang tidak ada, kemudian berubah menjadi ada. Saya percaya ada tangan-tangan yang cakap yang mengerjakan semuanya itu. Dari satu gereja, kemudian satu bangunan gereja berkembang, terus berjalan. Sekarang lebih banyak lagi bangunan demi bangunan gereja. Saya percaya ada tangan-tangan yang cakap untuk mengerjakan itu. Dan di tangan generasi-generasi yang akan datang. Mengapa kita perlu memiliki tangan yang lebih cakap? Karena tantangan ke depan akan jauh lebih besar.
Tantangan ke depan, kita bukan berhenti hanya sampai dengan sebatas apa yang kita ketahui ini. Tetapi Tuhan ingin membawa kita, menuntun kita. Sampai kemudian kita hidup di zaman yang ada dan kita menjadi orang benar di zaman itu. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dalam 2 Raja-Raja 9 ayat yang ke-24. Ada seorang yang kemudian diurapi oleh Tuhan. Orang ini bernama Yehu. Tetapi Yehu menarik busurnya dengan sepenuh kekuatannya. Lalu memanah Yoram di antara kedua bahunya. Sehingga anak panah itu menembus jantungnya. Maka rebahlah ia dalam keretanya. Siapakah Yehu? Mari kita lihat slide berikutnya. Yehu ini adalah orang yang diurapi, dipakai oleh Tuhan. Dan orang yang kemudian mencengkeramkan tangannya itu pada busurnya. Yang tangannya ini kemudian terlatih. Apa yang terjadi pada waktu tangan kita terlatih? Saat tangan kita terlatih, kekuatan, kuasa akan dipercayakan Tuhan dalam hidup kita. Tapi kalau tangan kita tidak terlatih, mohon maaf, orang tidak akan mempercayakan apapun juga dalam kehidupan kita. Slide berikutnya. Tangan yang bisa mengalirkan kuasa adalah tangan yang kemudian bersedia untuk dididik. Tangan yang bersedia untuk kemudian dilatih. Oleh karena itu kita tidak boleh bosan untuk kemudian menjalani pelatihan-pelatihan dari Tuhan. Kadang memang, rasanya seperti badan, tubuh kita itu ngalami sesuatu yang berat. Kadangkala mungkin saudara tangan kita juga capek mungkin. Tetapi tangan yang terlatih, tangan yang terampil itu terletak kekuatan dan kuasa di dalamnya. Mari kita miliki integritas. Tangan kita harus memiliki integritas sehingga mau dididik, mau kemudian diajar oleh Tuhan. Tangan kita gak boleh dipakai untuk menipu atau ngambil milik daripada orang lain. Orang yang hanya mau mengambil dan kemudian saudara menguasai untuk dirinya sendiri. Tangannya tidak terdidik. Tangannya hanya terdidik untuk melakukan hal-hal yang jahat. Saya berdoa, biar tangan kita tidak terlatih untuk melakukan hal yang jahat. Tetapi tangan kita terlatih untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Mari Anda yang percaya berikan tepuk tangan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan takhta. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Apa yang terjadi pada waktu Tuhan menggunakan tangan kita? Pada waktu Tuhan kemudian memakai tangan kita. Yesaya 58 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Ayat yang kita renungkan pada waktu kita ini berpuasa. Berpuasa yang ku kendaki supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu tangan kita terlatih, pada waktu tangan kita terampil
maka Tuhan akan menggunakan tangan kita untuk menolong orang lain yang membutuhkan. Ini kalau cerita tentang pengalaman daripada pelayanan gereja tempat, begitu banyak sekali. Pengalaman pribadi untuk menolong orang, wah sangat banyak. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara semuanya juga terlibat dalam kemudian menolong orang-orang yang membutuhkan bantuan atau pertolongan. Bahkan di bulan Desember, pada waktu Sumatera Utara akan mengadakan Natal. Salah satu model daripada Natalnya bukan hanya untuk ibadah. Tetapi model daripada Natalnya adalah mengunjungi panti asuhan lintas agama. Dari Kristen, Protestan, Katolik, Muslim, Buddha, Hindu, Konghucu. Dan kemudian memperhatikan keadaan daripada anak-anak yang ada. Bukan hanya kemudian membagi sembako. Tetapi ada pemikiran untuk kemudian memberikan bantuan. Yaitu bantuan untuk anak-anak. Khususnya pada waktu mereka bersekolah. Saudara, kita perlu untuk kemudian melatih tangan kita. Membiasakan tangan kita untuk kemudian menolong orang. Memang menolong orang sepertinya ada sesuatu yang hilang dari diri kita. Tetapi itulah karya tangan Tuhan yang menggunakan tangan kita untuk kemudian memberkati, menolong, membantu orang lain. Apa yang terjadi pada waktu Tuhan menggunakan tangan kita? Markus 16 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit. Dan apa yang terjadi? Orang itu akan apa? Sembuh. Hari ini, saudara, memang ada batasan-batasan untuk kita menumpangkan tangan. Karena pandemi daripada COVID-19. Sehingga kita perlu untuk kemudian tetap berada dalam keadaan physical distancing. Tetapi Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, kita bisa memakai tangan kita untuk diangkat. Dan tangan kita diarahkan untuk berdoa bagi orang-orang sakit. Dan waktu Tuhan menggunakan tangan kita, maka orang-orang yang memperoleh tumpangan tangan waktu mereka sakit, mereka akan beroleh kesembuhan. Katakan amin. Apa yang terjadi waktu Tuhan menggunakan tangan kita? Mari lihat ayat yang lain. Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-17. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka. Lalu mereka menerima Roh Kudus. Roh Kudus, saudara, bisa kemudian terjadi dalam kehidupan seseorang pada waktu ada penumpangan tangan. Waktu kita menumpangkan tangan, seperti rasul-rasul dalam Kisah Rasul 8:17 menumpangkan tangan. Maka orang yang belum dikuasai oleh Roh Kudus, mereka kemudian akan dipenuhi dan dikuasai oleh Roh Kudus. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-14. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. 1 Timotius 4 ayat yang ke-14. Saudara, penumpangan tangan artinya kekuatan daripada tangan. Kuasa yang Tuhan berikan lewat tangan. Ini juga berhubungan dengan karunia-karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Saya percaya semua kita pada waktu kita melayani, kita diutus oleh karena penumpangan tangan. Dan pada waktu penumpangan tangan ini kemudian terjadi dalam kehidupan kita. Sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, karunia-karunia yang ada, ini kemudian mulai bangkit dan kemudian mulai semakin diasah. Semakin kemudian waktu proses terjadi, semakin dipertajam di dalamnya. Saya tidak pernah lupa pada waktu pengutusan-pengutusan ini dilakukan.
maka kita selalu kemudian didoakan. Dan lewat penumpangan tangan, ada sesuatu yang kemudian terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga kemanapun kita pergi kita nggak takut. Kenapa? Karena penumpangan tangan itu artinya kita sepakat bersama-sama. Kita berjalan bersama-sama untuk melayani. 1 Korintus 6 ayat yang kedua. Apa yang terjadi pada waktu Tuhan memakai tangan kita? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Waduh, betapa tinggi, luas panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita dipanggil bukan hanya sebagai hamba Tuhan, tetapi kita dipanggil, kalau kita membaca dari 1 Korintus 6 ayat yang kedua, di tangan kita dunia akan kita hakimi. Luar biasa, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Tangan merupakan sesuatu yang bisa dipakai oleh Tuhan sebagai senjata kebenaran. Mari kita periksa tangan kita saat ini. Anda bisa lihat tangan Anda. Anda bisa kemudian mulai menimbang dengan tangan kita. Seberapa banyak perbuatan-perbuatan indah, perbuatan-perbuatan baik. Seberapa banyak Tuhan menggunakan tangan kita sebagai alat atau senjata untuk menyatakan kebenaran. Atau tangan kita hanya kemudian digunakan sebagai hal-hal yang melukai, menyakiti, memukul, dan lain sebagainya. Kalau kita masih menggunakan tangan ini sebagai alat kejahatan, mari kita datang kepada Tuhan dan mempersembahkan apa yang ada dalam hidup kita. Dan kita mengizinkan tangan kita itu dipakai oleh Tuhan. Sehingga waktu tangan ini dipakai, berkat akan mengalir dari kehidupan kita. Saya tutup Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Selama kita hidup, Paulus berkata, hidup untuk menghasilkan buah. Mati itu adalah keuntungan. Kemana satu waktu kita akan pergi? Satu waktu kita akan pergi ke sana. Tetapi selama kita hidup, apa yang ada di depan kita, apa yang bisa kita kerjakan, kerjakanlah dengan sekuat tenaga kita. Dan kerjakanlah semuanya itu untuk Tuhan. Karena dalam dunia orang mati, tidak ada kesempatan untuk melakukan halal ini. Hanya di dunia orang hidup, kita bisa melakukan halal itu. Dunia orang mati akan berhenti, beristirahat, menantikan waktu yang tepat untuk Tuhan kemudian memanggil mereka. Tapi dunia orang hidup, yaitu dunia kita punya kesempatan untuk kemudian menggunakan tangan kita untuk perkara-perkara yang baik dan mulia. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapak Ibu saudara yang ada di rumah, mari kita siapkan roti dan anggur. Karena setiap pertemuan di doa Sabtu, maka kita akan menikmati tubuh dan darah daripada Tuhan Yesus. Saya undang mari kita bangkit berdiri. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih,
menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Biar musik nyanyikan pujian ini. Kita dianugerahkan tubuh yang kuat, tubuh yang sehat oleh Tuhan. Bahkan di tengah-tengah pandemi, kita mengalami kekuatan, kita mengalami perlindungan. Tuhan ingin tangan kita, hidup kita, itu dikuasai dan dipakai untuk menjadi alat bagi kemuliaannya. Mari gunakan tangan kita untuk menolong orang lain. Mari gunakan tangan kita untuk mengangkat kehidupan orang lain. Kita gak bisa berkata, saya aja butuh pertolongan. Masih ada begitu banyak orang yang jauh di bawah kita yang perlu untuk ditolong. Dan kalau itu dipercayakan dalam hidup kita, kerjakanlah semuanya itu dengan baik. Kerjakanlah semuanya itu dengan segenap hati kita. Jangan menolak. Tuhan pakai tangan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Kami mengangkat roti di tangan kanan kami tinggi-tinggi ya Tuhan. Dan apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ini diserahkan, Ia mengambil roti. Sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Mari kita pecah-pecahkan. Dan Dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita di dalam tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi. Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan. Lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita di dalam darah Kristus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari sekali lagi buka kedua tangan kita. Tuhan, ini tangan kami. Pakai tangan kami untuk memberi. Pakai tangan kami untuk mempersembahkan. Oh, dialana maralana maralana. Urapi ya Tuhan, urapi kami.
Seperti Engkau mengurapi tangan para imam sebelum mereka melayani di rumah-Mu ya Tuhan. Urapi setiap tangan kami. Pakai ya Tuhan, pakai jari-jari kami, pakai tangan kami. Urapi, kuduskan, sucikan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bangkitkan semangat kami, sehingga kami boleh mengerjakan segala pekerjaan dengan tangan kami. Jauhkan dari setiap kemalasan dalam nama Yesus. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu para pendoa. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani dalam pelayanan departemen musik. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu tim multimedia yang bekerja dengan begitu luar biasa selama 8 hingga 9 bulan ini. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu, berkati ya Tuhan. Berkati ya Tuhan. Engkau memberikan masa depan yang gilang gemilang untuk anak-anak-Mu. Terima kasih, kami bersyukur untuk semuanya ini. Berkati seluruh full timer, berkati seluruh departemen, pimpinan-pimpinan departemen. Berkati dengan berkat yang berlimpah-limpah. Kami mengangkat tangan kami dan kami berdoa untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Damai sejahtera kiranya hadir dengan berlimpah-limpah atas setiap puri dan tembok-temboknya. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, dan kami juga berpisah, dan kami mengakhiri pertemuan daripada ibadah kami, maka kami membuka kedua tangan kami sekali lagi untuk menerima berkat-Mu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Engkau yang berada di rumah, kiranya berkat dari Allah Bapa di dalam anak yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis daripada Roh Kudus akan menyertai perjalanan kehidupan Bapak Ibu saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Selamat memberi, selamat berkarya, bekerja. Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui kegiatan sepekan gereja kita dapat mengakses di akun media sosial Keluarga Besar GBI Medan Plaza. Selamat siang, kiranya Tuhan Yesus memberkati.